kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer atau pengamat, coach dan coaching. Bersama saya Nur Asma dari SD Negeri 2 Segala Mider. Saya Alimah dari SD Negeri 1 Sumber Agung. Saya Sita Budi Masuri dari SD 4 Sumberjo. Selamat menyaksikan. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya, jadi Bu Alimah saya dengar akan melakukan coaching ya? Betul sekali Bu. Iya. Nah Bu Alimah, di sini kan saya bertindak sebagai observer ya. Nah saya akan mengamati dan menilai bagaimana proses coaching Ibu dengan coaching. Jadi di sini saya akan mengamati dan menilai apakah dalam coaching tersebut Bu Alimah sudah menggunakan algoritma atau belum. Kemudian apakah Bu Alimah sudah menerapkan kompetensi-kompetensi yang harus diterapkan pada saat coaching, seperti memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh. Nah, dan jangan lupa nih Bu Alimah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses aktif dan juga memaksimalkan kompetensi. Di sini saya mau menanya-nanya nih ke Bu Alimah sedikit, boleh nggak Bu? Boleh sekali Bu, silakan. Nah jadi tentunya kan ada 3 kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kompetensi apa saja nih yang akan Bu Alimah kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi saya sih sebenarnya pengennya 3 kompetensi itu ya Bu ya. Jadi mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, kemudian menghadirkan penuh gitu. Ya, oke, sip. Berarti ketiganya yang ingin Bu Alimah terapkan ya dalam proses coaching. Nah di antara ketiganya kompetensi apa sih Bu yang mau Ibu yang paling Ibu ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan 2 kompetensi saya, yaitu menanyakan berbobot atau membuat pertanyaan berbobot, kemudian menghadirkan penuh gitu. Oke, jadi 2 ya yang Iya. paling ingin Ibu kembangkan. Dan menghadirkan secara penuh ya, mindfulness berarti ya Bu ya. Sekali Bu. Oke. Nah untuk coaching sendiri nih, hal apa sih yang Ibu harapkan atau capaian apa sih yang Ibu harapkan dari coaching yang akan Ibu coaching nanti? Ya, jadi ketika saya melakukan coaching, saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, seperti itu. Oke, jadi Bu Alimah berharap coachingnya nanti itu akan menemukan solusinya ya dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik-baik. Nah mungkin itu saja ya Bu ya yang kita bahas di kesempatan ini. Terima kasih Bu Alimah atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Semoga coachingnya nanti sukses. Amin. Iya, terima kasih Ya. Bu. Sekarang saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Alimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, tapi kurang begitu baik Bu Alimah. Waduh, apa nih ya Pak yang kurang baiknya? Bisa kita ceritakan apa yang menjadi permasalahan Pak Budi? Mungkin kita bisa menemukan solusi-solusinya ya dari perbincangan kita hari ini. Baik Bu Alimah, saya ini ingin cerita tentang guru-guru yang ada di sekolah saya Bu Alimah. Jadi guru-guru di sekolah saya itu banyak yang masih menggunakan cara mengajar itu masih konvensional Bu Alimah. Banyak menggunakan metode ceramah, jadi anak-anak cenderung cepat bosan dalam proses pembelajaran. Baik, saya simpulkan ya dari yang Pak Budi katakan tadi bahwa guru-guru di sekolah Pak Budi masih konvensional ya pembelajarannya ya, Iya, masih benar. menggunakan metode-metode ceramah ya, sehingga membosankan untuk anak-anak gitu ya Pak ya. Benar sekali. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan, apa nih harapannya
untuk guru-guru di sekolah Pak Budi? Oke, kalau harapan sih saya ingin guru-guru di sekolah saya itu lebih aktif lagi Bu, menggunakan metode pembelajaran, kemudian dalam menggunakan model pembelajaran, bisa memanfaatkan ilmu teknologi, kemudian bisa menggunakan alat peraga yang ada di sekolah Bu. Luar biasa harapan Pak Budi ya. Jadi Pak Budi ingin guru-guru di sekolah Bapak itu lebih kreatif lagi Iya, ya, benar, menggunakan benar. media pembelajaran, Benar. kemudian membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan ya untuk Betul. anak-anak ya. Betul Jadi sekali. menggunakan IT seperti itu Iya, ya Pak. benar, menggunakan IT. Baik, kalau harapan Bapak itu ada di skala 1 sampai 10 ya. Itu ada di 10 ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang kondisi di sekolah Bapak itu guru-gurunya ada di skala berapa? Kalau skala mungkin di angka 1 sampai 10, di angka 3 mungkin Bu. Jadi Bapak menginginkan guru-guru Bapak itu ada di skala berapa nih Ya, sekarang? kalau harapan saya atau keinginan saya ingin guru-guru di sekolah saya itu sampai di angka 8 atau 9 lah Bu. Di angka 8 atau 9 ya. Benar-benar. Nah, dari keinginan Bapak nih, dari angka yang rendah tadi untuk mencapai angka 8 atau 9, apa yang Bapak ingin bantu untuk guru-guru gitu? Oke. Yang akan saya lakukan untuk mencapai di angka 8 atau 9 mungkin yang pertama saya akan menemui kepala sekolah dan berkonsultasi terhadap masalah atau problem yang ada di sekolah kita. Kemudian saya akan membuat program pelatihan bagi guru-guru terkait pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran Bu. Baik, Bapak punya langkah-langkah ya. Yang Ya, pertama berkoordinasi dengan kepala Ya, sekolah, benar sekali. kemudian mengajak guru-guru itu untuk mengikuti pelatihan Ya. ya. Nah, dari rencana-rencana yang Bapak sampaikan ini, mana nih yang dalam waktu dekat ini bisa Bapak lakukan? Mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan menemui kepala sekolah dulu Bu, bercerita bahwa kondisi guru-guru yang ada di sekolah saya itu masih banyak kurang memanfaatkan IT. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya saya akan membuat jadwal terkait pelaksanaan pelatihan Bu. Baik, langkah-langkah yang sudah Bapak utarakan itu bagus sekali ya Pak ya. Iya. Dari pembicaraan kita hari ini, apa nih yang sudah Pak Budi dapatkan? Alhamdulillah ya Bu ya, setelah kita berbincang terkait masalah yang saya hadapi, alhamdulillah saya tercerahkan. Saya mempunyai gagasan-gagasan atau solusi-solusi dari masalah yang sebelumnya saya hadapi. Terima kasih Bu Halimah. Sama-sama nih Pak Budi. Baik, kalau sudah punya langkah rencana yang akan Pak Budi lakukan, kapan nih rencana itu akan dilaksanakan? Rencana ini akan saya lakukan di minggu depan Bu Halimah. Alhamdulillah ya, jadi Ya. Bapak sudah menemukan solusi-solusi dari masalah yang Bapak hadapi, kemudian Bapak ingin melakukannya minggu depan ya. Iya, minggu depan akan Baik. saya lakukan. Siapa yang akan Bapak ajak untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah ini? Rekan yang mungkin akan mendukung saya, yang pertama itu yang jelas penjaga itu ya Bu, lab, karena saya akan membuat jadwal pasti terkait kapan lab itu
kosong dan bisa dipergunakan untuk melaksanakan pelatihan bersama rekan-rekan guru. Baik, Bapak sudah menemukan solusi, kemudian sudah akan melaksanakan praktik ya dari solusi-solusi yang Bapak utarakan tadi. Hari ini Bapak sudah mendapatkan solusi ya dari Ya, permasalahan benar. ini. Nah. Baik, saya kira cukup ya Pak ya pembicaraan kita terima kasih hari banyak, ini. Bu Alima. Mungkin minggu depan setelah Bapak melaksanakan observasi dengan guru-guru di sekolah Bapak, Bapak bisa bercerita lagi nih apa Insya Allah. hasilnya gitu, berhasil atau tidak gitu. Seperti itu ya Pak ya. Kita Baik. ketemu lagi minggu depan ya Pak ya. Iya Bu Alima, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya hari ini. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Bu Alima. Waalaikumsalam Bu Rasma. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya Bu coachingnya tadi ya Bu. Ya, sudah. Bagaimana nih perasaan Bu Alima setelah melakukan coaching dengan Pak Budi? Alhamdulillah sudah lega sih Bu ya. Saya sudah memberikan pertanyaan kepada Pak Budi untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang beliau hadapi seperti ya. Alhamdulillah. Jadi apa yang sudah Ibu Alima lakukan nih, sehingganya Pak Budi bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya, jadi saya sudah menggunakan coaching dengan alur Tirta, kemudian sudah membuat pertanyaan yang berbobot sehingga dari alur itu saya sudah bisa menggali kemampuan coach untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi. Oke, baik Bu Alima. Saya juga setelah mengamati proses coaching yang tadi, saya rasa proses coaching tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta ya, di mana alur Tirta itu jadi dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan afirmasi gitu kan. Sehingganya Pak Budi dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Terus kemudian coaching tersebut juga sudah sesuai nih dengan prinsip-prinsip coaching gitu. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa sih yang ingin Bu Alima kembangkan lagi gitu kan setelah melakukan proses coaching yang tadi sudah dilakukan? Jadi kompetensi yang harus saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali kompetensi coach untuk bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Jadi agar menjadi coach yang baik, lebih baik gitu, saya memang harus lebih banyak praktik ya Bu ya. Harus lebih banyak praktik untuk melakukan coaching lagi. Oke, luar biasa. Jadi Bu Alima ingin semakin memiliki kemampuan atau kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya, sehingganya coach tersebut lebih bisa menggali lagi potensinya gitu. Oke, luar biasa. Ya mungkin itu saja ya Bu ya yang kita bahas pada kegiatan setelah melakukan coaching gitu kan. Semoga kedepannya Bu Alima dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Dan semakin memiliki kompetensi yang 3 tadi ya Bu ya. Selamat Bu Alima. Terima kasih ya waktunya. Terima kasih juga atas kesempatannya. Saya pamit undur diri Bu Alima. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Oh ya, saya dengar katanya Bapak mau melakukan coaching ya hari ini ya? Benar sekali Bu Alima, hari ini saya akan melakukan coaching. Ya, saat Bapak melakukan coaching, saya akan menjadi pengamat yang akan menilai Bapak ketika Bapak melakukan coaching ya. Apakah coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Kemudian apakah Bapak sudah melakukan pertanyaan berbobot? Kemudian apakah Bapak sudah menghadirkan penuh gitu ya? Kemudian dan jangan lupa juga Pak, prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik, sebelum Bapak melakukan coaching, boleh nggak nih saya nanya-nanya dulu? Tentu boleh Bu Alima. Iya, jadi yang pertama saya tanyakan, dalam proses coaching, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan?
Baik, ketika saya berkompetisi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan buat lima. Yang pertama itu adalah membuat pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah hadir secara penuh. Nah, dari ketiga kompetensi ini mana nih yang ingin Bapak kembangkan? Yang paling ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot dan hadir secara penuh. Nah, indikator ketercapaian yang bagaimana yang Bapak harapkan? Oke, kalau indikator sebenarnya saya ingin membuat coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, bagus sekali ya Pak ya. Iya. Semoga coachingnya nanti sukses ya. Nah, mungkin untuk proses praobservasi kita cukupkan dulu. Baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol setelah Bapak melakukan coaching ya. Baik Bu Arina, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Gimana nih kabarnya Bu Nur Asma hari ini? Ya, alhamdulillah baik Pak. Tapi ada beberapa hal sih Pak yang saya pikirkan. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah baik juga Bu Nur Asma. Kalau boleh tahu nih, hal apa yang sedang dipikirkan oleh Bu Nur Asma saat ini? Jadi di sekolah saya itu kan ada ya lumayan banyak nih Pak guru ya. Tapi dari sekian banyak guru tersebut ya hanya sedikit sekali gitu Pak pembelajarannya yang bisa dibilang bervariatif, Oke. yang menyenangkan gitu. Oke. Sehingganya siswa di kelas itu cenderung mudah bosan gitu. Disebabkan oleh ya tadi pembelajarannya kurang bervariatif. Oke. Jadi banyak guru di sekolah Ibu yang pembelajarannya masih monoton ya Bu Iya, ya? monoton. Masih menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Iya, betul Pak. Faktor utamanya apa itu Bu? Faktor utamanya apa ya Pak? Mungkin Malas. bukan mungkin sih. Ya ada juga beberapa yang malas. Kemudian ada beberapa juga ya apa ya nggak mau gitu keluar dari zona nyaman. Jadi udah Oke, nyaman begitu. Jadi mau membiasakan untuk berubah ke arah yang lebih apa ya lebih interaktif gitu. Iya. Itu mungkin butuh effort gitu, Iya. butuh usaha yang lebih, ya. Betul. Butuh dorongan, butuh motivasi dan lain sebagainya. Oke. Jadi banyak guru yang masih malas, kemudian butuh support dari Ya, support system ya Bu ya. Iya benar Pak. Harapan Ibu apa nih? Harapan saya ya Keinginan Ibu apa tuh? ya keinginan saya sih, keinginan saya pribadi itu kita sebagai guru ya. Oke. Kita ini kan mengajar ini apa ya tuntutannya itu kodrat alam dan kodrat zaman ya Pak. Oke, Jadi menyesuaikan dengan zamannya gitu, perkembangan zaman. Oke. Jadi saat ini kan siswa ini kan apa ya bisa dibilang anak-anak zaman sekarang ini cenderung lebih tertarik dengan HP, gadget, teknologi. Iya, betul. Jadi sebaiknya ya kita menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman tersebut, perkembangan teknologi, Oke. supaya anak-anak lebih tertarik gitu, Iya. tidak mudah bosan. Kan banyak sih Pak sekarang nih games edukasi ya, Iya, benar, seperti misalnya di Boardwalk, Kahoot, Kahoot dan lain sebagainya. Iya, Harapan oke, saya sebagai guru kita bisa nih mengikuti perkembangan zaman tersebut. Oke. Jadi dari gurunya yang tadinya malas-malasan, kemudian pembelajaran masih monoton, harapan Ibu adalah membuat guru-guru lebih bersemangat lagi. Kemudian langkah apa yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Nur Asma alami di lingkungan sekolah? Langkah ya Pak, mungkin yang pertama saya menemui kepala sekolah terlebih dahulu ya Pak ya. Oke. Karena kan kita sebagai guru tidak bisa langsung bergerak tanpa seizin kepala sekolah ya tentunya. Oke, benar. Pertama saya menemui kepala sekolah, kemudian saya juga akan bekerja sama gitu ya dengan atau mengaktifkan komunitas belajar di sekolah. Karena kan di sekolah kan sekarang ini dituntut untuk ada kombel, komunitas belajar. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan kombel tersebut untuk kita belajar berbagi
praktik baik yang sudah kita lakukan gitu. Wah, keren tuh, mengaktifkan komunitas belajar di lingkungan sekolah Bu Iya. Nur Asma. Iya, Pak. Oke deh. Solusinya sangat bagus menurut saya Bu Nur Asma. Nah, kapan nih mau memulai solusi itu? Secepatnya sih Pak, ya. Secepatnya ya? Minggu depan, ya, Pak. Insya Allah minggu Depan ya? saya Oke, mulai oke. rencana yang sudah saya sebutkan tadi ya. Iya. Yang pertama saya mau menemui kepala sekolah, kemudian saya juga yang menemui pengurus kombel. Iya, Gitu. Bu Nur Asma, ada tidak sih Bu yang kira rekan dari Bu Nur Asma yang bisa membantu untuk melaksanakan tujuan yang Ibu sudah kembangkan tadi? Ada sih Pak. Ya, jadi ada 2 atau 3 guru gitu yang Oke. menurut saya cukup mahir gitu dalam bidang IT. IT-nya. Iya. Jadi saya mau mengajak beliau-beliau ini untuk bekerja sama gitu, Oke. berbagi, memberi praktik baik Ya. kepada guru-guru yang katakanlah belum paham atau bisa dibilang Gaptek ya? gaptek ya Pak, gaptek ya, untuk supaya lebih melek teknologi gitu. Oke. Wah, luar biasa nih Bu Nur Asma ini. Saya yakin pasti Bu Nur Asma bisa melakukan hal itu di sekolah, dan harapan saya rekan-rekan di sekolah Bu Nur Asma itu bisa lebih termotivasi lagi Ya, untuk amin. menyesuaikan kodrat zaman ya Iya, Bu betul, Nur Asma Pak. ya. Sukses selalu untuk Bu Nur Asma. Amin. Mungkin cukup ya Bu ya, Iya Pak. karena kebetulan saya ini ada jam lagi. Ya, oke siap Oke. Pak. Terima kasih banyak Pak Budi Ya. atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Nur Asma. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Budi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nur Asma ya. Iya benar. Iya. Saya ingin cerita nih dari Pak Budi. Dari hasil coaching itu indikator ketercapaian yang Bapak inginkan apa? Iya baik. Pada coaching yang saya lakukan kepada Bu Nur Asma sudah mencakup alur tirtanya ya Bu. Yang pertama itu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Dan alhamdulillah Bu Nur Asma selaku coach sudah bisa menemukan solusi-solusi dari masalah-masalah yang beliau hadapi. Baik, saya juga sudah melakukan pengamatan ya. Tadi saat Pak Sita melakukan coaching bersama Bu Nur Asma, ya saya juga sudah melihat Bapak sudah menggunakan alur tirta, kemudian sudah membuat pertanyaan yang berbobot gitu. Ya saya rasa sudah sangat baik ya coachingnya gitu. Cuman ada hal-hal yang ingin saya tanyakan gitu. Kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi apa kira-kira? Sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin membangun suasana yang lebih rileks lagi dan lebih terfokus supaya proses coaching yang saya lakukan itu bisa lebih baik dan maksimal lagi. Ya, bagus sekali ya Pak ya, rencananya semoga bisa terrealisasi ya ke depannya. Amin. Mungkin perbincangan kita pasca observasi ini saya cukupkan ya sampai di sini. Semoga kemajuan-kemajuan untuk Pak Sita Budi sukses selalu ya Pak ya. Amin. Iya. Terima kasih Bu. Saya pamit ya Pak ya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Nur Asma. Waalaikumsalam Pak Budi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Budi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Nur Asma akan melakukan coaching hari ini. Ya Pak, betul Pak, saya mau melakukan coaching. Oke, sebelum Bu Nur Asma melakukan coaching, saya ingin menjadi observer atau pengamat ketika Bu Nur Asma melakukan coaching. Apakah coaching yang Bu Nur Asma lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian apakah coaching yang sudah Bu Nur Asma lakukan nanti
sudah sesuai dengan prinsip coaching. Prinsip coaching itu ada 3 Bu Nur Asma. Yang pertama yaitu kemitraan. Yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan pengetahuan. Gitu Bu Nur Asma. Sebelum melakukan coaching, saya ini ingin tanya-tanya Bu Nur Asma. Boleh tidak? Boleh dong. Oke. Ada 3 kompetensi dalam melakukan coaching. Kompetensi apa saja yang ingin Bu Nur Asma kembangkan? Tentu saja ketiganya ya Pak yang Oke. akan saya kembangkan, yaitu pertanyaan berbobot, Oke. mendengarkan aktif dan menghargai. Oke. Kompetensi mana yang ingin Bu Nur Asma paling ingin capai atau ingin didapat? Di antara ketiga kompetensi, saya ingin mengembangkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh atau presence gitu Pak. Oke. Kemudian indikator apa sih Bu yang ingin Bu Nur Asma capai kepada coach Ibu? Dalam melakukan coaching, saya ingin coach saya itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, keren tuh. Semoga berhasil ya Bu Nur Asma. Amin, ya, Pak. Udah cukup obrolan kita untuk hari ini. Kita lanjut ngobrol lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alima. Waalaikumsalam Bu Nur Asma. Bagaimana kabarnya Bu Alima? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu Nur Asma? Alhamdulillah sehat. Jadi apa nih Bu yang mau Ibu ceritakan pada pertemuan kita di sore hari ini? Iya Bu, jadi saya itu melihat guru-guru di sekolah saya itu pasif gitu Bu. Jadi dalam pembelajarannya itu mereka masih menggunakan pembelajaran yang konvensional ya, masih zaman dulu gitu, masih menggunakan metode ceramah gitu. Jarang sekali yang pakai slide-slide atau permainan atau yang lain-lainnya gitu, yang bervariasi seperti itu. Jadi terlihat membosankan seperti itu Bu. Ya, oke, jadi Bu Alima itu apa ya, prihatin sebenarnya ya gitu ya, Benar. prihatin dengan kondisi guru-guru yang ibaratnya gaptek lah katakanlah, masih terpaku dengan zona nyamannya menerapkan pembelajaran yang konvensional, sedangkan di era sekarang ini ya sudah maju sekali yang namanya teknologi ya Bu ya. Iya. Iya, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa lepas nih dari yang namanya gadget ya. Iya, betul. Pulang sekolah pasti yang dicari HP, bangun tidur yang dicari HP gitu. Iya. Jadi ya kita sebagai guru ya itu ya Bu ya. Oke. Jadi menurut Bu Alimah nih dengan kondisi guru-guru yang seperti itu gitu kan, yang masih menerapkan pembelajaran konvensional, katakanlah pasif ya. Jadi apa sih Bu faktor utama yang menyebabkan hal tersebut terjadi gitu? Guru-guru tersebut itu enggan gitu ya menggunakan laptop atau menggunakan cara-cara lain yang lebih menarik, lebih variatif gitu. Mereka itu lebih nyaman dengan metode ceramah gitu aja Bu, gitu. Jadi saya lihat seperti itu Iya, gitu. jadi karena sudah terbiasa ya. Benar. Dan apa ya, ada faktor lain nggak, bisa jadi disebabkan kurang pemahaman atau gimana Betul Bu? sekali, mereka juga kurang menguasai sih Bu di media seperti itu, masih gaptek gitu. Oke. Ya jadi dengan kondisi yang seperti itu kita sudah tahu nih, sudah apa ya, ketemu nih akar permasalahannya. Betul, Jadi iya. kan akar permasalahannya masih banyak guru yang enggan keluar dari zona nyaman. Bisa jadi karena mereka ini tadi yang sudah kita bahas ya Bu, Iya. kurang pemahaman gitu Betul. terkait teknologi gitu. Jadi dari permasalahan tersebut apa sih yang Bu Alima akan lakukan gitu kan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Iya. Jadi saya ingin mereka itu lebih bervariatif gitu Bu dalam mengajar, bisa menggunakan slide ataupun menggunakan teknologi lain, kuis dan sebagainya gitu. Jadi lebih bervariatif sesuai dengan zaman sekarang gitu. Karena anak-anak kan memang haus dengan teknologi Iya. sekarang ini seperti itu Bu. Jadi seperti
Misius ya Bu ya, lebih menarik ya. Betul. Asesmennya, jadi nggak monoton yang kerjakan di kertas. Betul, gitu ya Bu iya. ya. Oke, saya paham maksudnya. Jadi apa sih langkah-langkah yang akan Bu Alimah lakukan nih untuk supaya guru-guru di sekolah Bu Alimah ini bisa bervariasi pembelajarannya sesuai dengan perkembangan teknologi? Iya, tentu saja yang pertama saya lakukan itu saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah ya, menyampaikan hal ini gitu. Kemudian ingin memberikan pelatihan-pelatihan gitu, kemudian mentoring seperti itu. Jadi saya harap dengan pelatihan mereka itu jadi tergerak gitu, jadi ada kemauan gitu untuk menggunakan metode lain gitu. Oke, jadi yang pertama Bu Alimah akan lakukan adalah berkoordinasi ya, karena kan kita nggak bisa apa-apa tanpa izin kepala sekolah ya Bu. Iya benar. Kemudian selanjutnya akan menggerakkan ya Bu ya, menggerakkan guru-guru, memotivasi. Oke, baik sekali nih langkah yang Bu Alimah akan lakukan gitu. Jadi dari langkah-langkah tersebut Bu Alimah, kapan nih Bu Alimah akan memulai melaksanakan rencana yang telah Bu Alimah buat? Iya, insya Allah minggu depan ya Bu, karena kalau minggu ini kebetulan kami kan lagi mid semester gitu, mungkin bisa dilakukan setelah mid semester gitu, jadi bisa minggu depan ini. Oke, baik, lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Ya, saya tunggu nih Bu, saya tunggu progresnya gitu kan, dan saya pun akan memfollow up terkait perkembangan rencana aksi yang telah Bu Alimah buat. Oke. Ya, tetap semangat ya Bu Alimah, semoga sukses rencananya dan langkah-langkah yang akan Bu Alimah lakukan, dan semoga guru-guru kita gitu kan, guru-guru di sekolah manapun lebih bisa menguasai teknologi dan pembelajaran. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya, atas ngobrolnya. Saya bisa menemukan solusi-solusi nih hari ini dari hasil obrolan kita. Alhamdulillah kalau Bu Alimah tercerahkan gitu kan dengan obrolan kita hari ini. Ya Bu Alimah, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita, obrolan kita, karena saya sore hari ini mau ada keperluan lain, jadi saya pamit undur diri nih Bu Alimah. Iya, makasih Bu. Saya juga terima kasih ya atas waktunya. Ya Bu, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur Asma. Waalaikumsalam Pak Budi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, tadi Bu Nur Asma sudah melakukan coaching kepada Bu Alimah ya. Oke, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan pada Bu Nur Asma? Boleh Pak. Indikator apa nih yang sudah nampak atau ingin dicapai Bu Nur Asma terkait coaching yang sudah Bu Nur Asma lakukan? Ya, indikator yang ingin saya capai sebelumnya adalah, jadi coach saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan dalam coaching yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah sudah nampak pada coach dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Oke, tadi juga saya melihat coaching yang Bu Nur Asma lakukan itu sudah tampak alur tirtanya ya Bu ya. Dan alhamdulillah tadi saya melihat coach sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi dengan cara Bu Nur Asma menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Iya Pak. Selamat Bu Nur Asma, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Mungkin cukup ya Bu Nur Asma ya. Iya Pak. Pada sesi kali ini, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.